Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi PiCoin dari Pi Network ya. Jadi di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, bahkan sampai 2 video gitu ya. Saya membahas Pi Network ini dan ternyata banyak gitu ya pionir. Jadi untuk orang awam nih, pionir itu istilah untuk member Pi Network ya. Banyak yang komentar, menarik sekali ternyata ya. Ya, di video kali ini saya akan membahas PiCoin dari Pi Network berdasarkan data ya. Data dari sesi tanya jawab dari seorang pionir dengan Wakil Menteri Perdagangan ya, Bapak Jerry Sambuaga pada bulan Juli kemarin, teman-teman ya. Nah, tentu saja teman-teman sudah pada tahu mungkin ya videonya, jadi nggak perlu saya reaction lagi karena sudah banyak yang membahas. Oke, kesimpulan pertama ini menurut seseorang sebagai pionir tersebut yang bertanya ya. Pertama, Pi Network dirancang bukan sebagai kripto aset, melainkan sebagai cryptocurrency, mata uang kripto. Kripto aset dan cryptocurrency kalau menurut saya sama aja gitu ya. Sama aja, kripto aset dan cryptocurrency itu sama menurut saya gitu. Kedua ya, pada tanggal 1 Agustus 2000 berapa ini memasuki fase mainnet tertutup, di mana para pionir hanya bisa melakukan tukar menukar dan jual beli dengan sesama anggota, belum diizinkan transaksi keluar katanya, seperti itu ya, pada tanggal 1 Agustus. Jadi sudah mulai tuh di dalam komunitasnya. Poin yang ketiga, pada 1 Januari 2023 tahun depan ya, baru akan memasuki fase mainnet terbuka di mana PiCoin sudah boleh digunakan untuk belanja. Wow, berarti untuk retail mungkin. Apakah bisa gitu? Selanjutnya, poin keempat, PiCoin ya, PiCoin memang dirancang untuk belanja, bukan sebagai aset. Sejak awal dirancang sebagai uang. Oke. Jadi menurut Bapak pionir itu, PiCoin memang sejak awal dirancang sebagai uang, gitu ya. Menurut yang saya ambil gitu, yang saya cerna gitu ya, yang saya setelah saya nyimak videonya dari awal sampai akhir gitu. Terus selanjutnya poin kelima, di Indonesia akan ada 2 pasar, yaitu Pi Market dan Pi Chain Mall, yang merupakan cabang dari Hong Kong. Di kedua market ini kita bisa belanja dengan PiCoin retail ya. Selanjutnya, pionir bisa belanja di semua negara yang mengadopsi PiCoin. Ada 220 negara yang mengadopsi PiCoin dengan total jumlah member adalah 35 juta. Wow, banyak banget ya itu. Terus yang ketujuh ya, selanjutnya ini. Nilai dari PiCoin akan dipatok melebihi nilai Bitcoin. Akan dipatok. Oke, akan dipatok. Oke, kita lihat saja nanti apakah benar akan melebihi Bitcoin. Ya. Kalau akan dipatok, kapan waktunya gitu? Ya, harus ada waktu. Misal nanti 2023 misal akan langsung listing, terus ada harganya melebihi Bitcoin, misal seperti itu. Kapan waktunya ya? Terus PiCoin tidak melalui ICO, sehingga nilainya ditentukan melalui konsensus yang dimulai oleh Tiongkok. Kalau nggak melalui ICO, gimana mau listing ya? Aduh, bingung saya itu ya. Bikin aturan sendiri mungkin PiCoin ini. Selanjutnya teman-teman, pionir justru berharap konsensus tersebut menjadi halu. Why? Menjadi halu, justru pionir justru katanya ya, berharap konsensus tersebut menjadi halu bagi para pionir.
sebab nilainya dipatok sebesar 314,159 dolar. Oke. Jadi pionir justru berharap konsensus tersebut menjadi halu, konsensus global kalau mereka bilang ya, pionir bilang itu. Menjadi halu, oke. Menjadi halu. Tadi kan Picoin dirancang sebagai untuk belanja katanya gitu, dan di apa ya tadi ini di poin pertama tadi dirancang sebagai poin keempat tadi ya, dirancang sebagai uang gitu. Apakah pionir juga dirancang memang untuk halu gitu, untuk menghalu? Halu kan halusinasi gitu ya. Apakah dirancang untuk halu pionir itu? Halu tanpa batas mungkin. Selanjutnya di sini, anggota Pi Network di Indonesia adalah yang terbesar dalam urutan keempat dunia. Mulai dari Tiongkok, India, USA, Indonesia. Wow, urutan keempat ya. Urutan keempat. Ya mungkin ini bukan kata saya kan, tadi pionir justru berharap konsensus tersebut menjadi halu. Ya mungkin saja urutan keempat yang halu gitu. Selanjutnya teman-teman, saat ini barter. Nah ini yang jadi polemik ini, barter ya. Sudah pernah saya bahas juga dengan judul di video saya sebelumnya gitu ya. Teman-teman bisa lihatlah videonya di sini atau di sinilah ya, atau cek deskripsi saja. Berawal gratisan, berakhir berpotensi penipuan. Saya pernah bikin video itu ya. Itu membahas tentang barter pionir, ala pionir gitu ya, yang pada dasarnya gitu sebetulnya gitu barternya itu cuma ya alih fungsi bahasa lah gitu alih fungsi kata lah, yang tadinya untuk beli jadi barter gitu, untuk bayar jadi barter gitu, istilah saja sih itu menurut saya ya. Karena pada kenyataannya ya banyak postingan misal beli kopi saset seharga 0,00 pi ya, seharga berapa, seharga misal jangan kopi lah, lupa saya kalau yang kopi ya, misal beli Toyota seharga beli Pajero gitu ya, misal seharga 500 juta dibayar Pi Coin misal seperti itu kan jual beli bukan barter kalau ada kata dibayar gitu ya. Kalau barter ya tulis aja barter gitu. Barter juga harus logis juga gitu. Masa ya Pajero ditukar sama koin yang belum ada harganya, belum diakui gitu kan. Itu. Terus yang kedua selanjutnya ya. Saat ini barter sudah dimulai. Oke, istilahnya barter bukan jual beli. Oke, di sini kata Bapak pionir itu. Oke. Istilahnya barter, bukan jual beli. Walaupun yang ditukar adalah barang-barang seperti emas, laptop, dan lain-lain dengan Picoin. Ya, di sini si Bapak pionir itu bilang juga kan tadi istilahnya barter, bukan jual beli. Istilahnya barter. Nah, kan istilahnya barter, bukan jual beli gitu kan. Tapi pada kenyataannya banyak pionir yang menjadikan Picoin itu menggantikan rupiah. Nah, silakan aja cek di postingan-postingan Facebook juga kan banyak itu. Beli motor seharga 15 juta ya, dibayar dengan Picoin sekian 0, sekian. Itu kan beli itu. Bukan barter ya. Kalau barter beda lagi. Misal yang motor Honda, misal Honda A dibarter dengan Yamaha B, misal motor Yamaha B mereknya gitu ya. Nah misal seperti itu ya, harganya juga beda-beda tipis gitu sesuai kesepakatan. Ini motor Honda A misal harganya 15 juta, ini Yamaha B namanya gitu ya. Ini istilahnya saja ya, ilustrasi saja. Misal si motor Honda A harganya 15 juta, barter nih dengan Yamaha B, misal Yamaha B namanya. Yamaha B harganya cuma 14 juta ya, Honda A 15 juta ya udah nggak beda jauh kan harganya itu.
kesepakatan, ya udahlah nggak apa-apa beda 1 juta ini, ya udah barter, tukar guling aja gitu, tukar guling aja gitu ya, nggak nambah nggak apa-apa gitu, ya udah kesepakatan, itu bisa dikatakan barter. Nah kalau misal beli laptop atau barter Paycoin dengan laptop baru apalagi gitu kan, mobil, emas, itu kan bukan barter ya. Kan kalau barter gitu, saya ulas lagi sedikit pemahaman tentang barter. Barter itu kan barang ya, pertukaran barang antar barang lah gitu. Sesama barang lah. Barang dengan barang yang memiliki fungsi pada saat itu ya. Sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya sebetulnya. Misal barter beras dan ayam. Nah, orang ada yang butuh beras pada saat itu. Dan pada saat itu juga orang ada yang butuh ayam. Nah, terjadilah barter ketemu gitu ya. Nah, kalau dengan Paycoin barternya itu barter apa gitu. Sedangkan misal kalau laptop, ya sekali lagi seperti yang di video sebelumnya saya ulas lagi. Kalau laptop itu langsung ada fungsinya gitu, bisa buat ngetik, bisa buat nonton gitu kan. Terus motor bisa langsung dipakai, bisa pakai ngojek gitu kan, bisa pakai jalan-jalan gitu kan, pada saat itu barter. Ketika terjadi barter. Nah, Paycoin bisa digunakan untuk apa? Gitu. Jadi jangan sampai menipu orang gitu. Menipu orang, yo ini Paycoin tapi sekarang belum bisa dijadikan ya diuangkan atau dibuat apa-apalah gitu. Sedangkan motor kan langsung bisa dipakai jalan-jalan. Ya enak si pionirnya yang dapat motor gitu. Sedangkan yang pionir baru ya, pionir baru nih. Kan banyak tuh yang komen juga, wah gak mungkin pionir barter kalau barter barang dengan bukan pionir. Nah, kenapa nggak mungkin? Mungkin saja gitu. Soalnya si pionir bisa merayu si orang yang punya barang yang bukan pionir tersebut untuk menjadi pionir. Nah, ketika yang punya barang menjadi pionir, disitulah kasihannya saya kepada orang yang punya barang, lalu masuk menjadi komunitas Pi Network sebagai menjadi seorang pionir dan barangnya banyak yang merayu gitu. Otomatis kan orang baru di pionir itu, orang pionir baru tersebut orang awam gitu ya. Gitu. Jadi banyak sih yang komen seperti itu. Padahal sudah saya jelaskan juga di videonya ya. Jadi ada beberapa sampel. Kalian simak saja video saya yang sebelumnya tentang Pi Network ini. Karena Bapak pionir gitu ya. Bapak pionir yang bertanya kepada Bapak Wakil Menteri tersebut memiliki ribuan Paycoin, maka pada tanggal 1 Agustus dipastikan beliau sudah menjadi miliarder, bahkan triliuner di Indonesia, urutan ke berapalah gitu, kesekian gitu ya. Ya sekarang saya bikin videonya tanggal berapa ya? Tanggal 10 Agustus. Apakah Bapak pionir itu sudah menjadi miliarder, triliuner ya? Bisa dicek dong kalau miliarder, triliuner, terkaya itu bisa dicek di Google lah. Apakah muncul nggak gitu. Itu aja lah. Sekarang sudah tanggal 10 Agustus. Nah sekarang saya ambil poin-poin ya dari jawaban Bapak Menteri Perdagangan. Oke. Poin pertama. Jadi sampai hari ini kita sebagai warga negara yang patuh ya, dengan peraturan atau regulasi masih mengikuti peraturan regulasi yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah. Oke. Jadi kesalahan tuh kalau membeli kopi ya, membeli emas, laptop menggunakan pionir Pi Network, Paycoin gitu ya. Itu sebuah pelanggaran ya. Karena pada sampai saat ini mengikuti peraturan regulasi ya, patuh gitu. Kita tuh harus patuh. Alat pembayaran itu cuma rupiah gitu. Bahkan dolar pun nggak bisa. Itu bukan kata saya. Biasanya kan wah sok tahu lu, itu kan kata wakil menteri, dan wakil menteri berbicara berdasarkan peraturan undang-undang gitu ya. Undang-undangnya, peraturannya gitu.
Oke lah, kalian nggak percaya dengan saya, ini wakil menteri loh yang bicara, dan Bapak Wakil Menteri, Bapak Jerry Sambuaga ini juga berbicara sesuai peraturan gitu. Apalagi yang membuat kalian nggak percaya atau apa ya istilahnya, ragu gitu ya. Kalau saya lebih percaya kepada Bapak Menteri Perdagangan, karena Bapak Menteri Perdagangan 1000% nggak asal ngomong, sesuai peraturan gitu. Dengan kata lain ya, kripto tidak bisa menjadi alat bayar. Jadi ya, mau Bitcoin, mau apa jenis-jenis kripto itu kan banyak ya. Aset digital, kripto itu banyak. Nah, mau jenis kripto apapun nggak bisa dijadikan alat bayar. Poin selanjutnya di sini. Maka kita tidak bisa mengimplementasikan berbagai ruang-ruang yang memungkinkan untuk kripto digunakan selain sebagai komoditas. Jadi kripto itu cuma komoditas gitu. Selanjutnya, poin selanjutnya. Bapak Menteri juga sudah dengar tentang Pi Network itu. Ya, walaupun nilainya tinggi katanya, terafiliasi dengan negara-negara lain, terus investasinya cukup menggiurkan, terus bisa dipakai oleh sesama member. Namun saran dari Bapak Wakil Menteri, mohon maaf ya. Namun saran dari Bapak Wakil Menteri adalah lebih baik jangan. Nah, lebih baik jangan. Itu saran dari Wakil Menteri ya, Bapak Jerry Sambuaga. Poin selanjutnya, kenapa jangan gitu kan? Karena selama Picoin digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi, maka itu berarti tidak patuh dengan regulasi kita. Nah, jadi kalau Picoin dijadikan alat bayar, beli motor seharga 15 juta dibayar dengan Picoin seharga 0, sekian, itu menyalahi aturan gitu ya, tidak patuh terhadap regulasi di negara kita. Selanjutnya, poin selanjutnya, lain halnya katanya, lain halnya dengan ketika kita beli kripto, kemudian kita simpan, lalu kita jual untuk beli barang. Karena beli barangnya masih menggunakan rupiah. Nah, misal seperti itu. Nah, poin yang selanjutnya, kata Bapak Wakil Menteri, saya bertanggung jawab untuk memberi informasi yang sesuai dengan regulasi, walaupun tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Nah, memang benar gitu, nggak akan ada yang puas semuanya gitu. Pasti ada yang merasa tidak puas ya, karena nggak sesuai dengan apa yang dibayangkannya gitu. Tapi Bapak Wakil Menteri ini berbicara sesuai peraturan ya, sesuai regulasi yang ada di negara kita. Ya, tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh terhadap regulasi, terhadap aturan yang ada di negara kita gitu. Selanjutnya, kata Bapak Wakil Menteri juga, lebih baik disampaikan sekarang terus terang dan apa adanya daripada di belakang nanti bermasalah. Dan saya yakin gitu ya, kalau ini dibiarkan nanti bakal jadi polemik ya, bakal jadi masalah gitu. Dan yang dikhawatirkan nanti menjadi celah untuk sekelompok orang yang memanfaatkan dan menjadikan sebagai ladang penipuan gitu. Bisa saja ada celah untuk melakukan penipuan untuk orang-orang yang ya mungkin punya mindset penipu gitu. Nah, poin selanjutnya yang saya tangkap gitu ya dari jawaban Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Jerry Sambuaga ini ya. Jadi di sini beliau tahu ya, Bapak Wakil Menteri Perdagangan tersebut, Bapak Jerry Sambuaga, beliau tahu Pi Network berusaha untuk mengemas konsep bisnisnya sebisa mungkin supaya tidak dianggap sebagai alat bayar. Ya, contohnya jadi barter. Nah, gitu.
Beliau juga tahu gitu, Bapak Wakil Menteri Perdagangan juga tahu Pi Network itu mengemas konsep bisnisnya sebisa mungkin supaya tidak dianggap sebagai alat bayar. Makanya muncul istilah barter. Tapi pada kenyataannya di mindset para pionir, sesuai semua informasi yang beredar di Facebook banyak ya. Misal tadi kan beli motor seharga 15 juta dibayar Pi Network. Itu kan dibayar Pi Network. Itu kan bukan barter. Itu jual beli aja gitu ya. Nah, jadi mengemasnya sedemikian rupa gitu supaya tidak dianggap sebagai alat bayar. Nah, namun tetap saja kata beliau ya, Bapak Wakil Menteri Perdagangan, kami sebagai regulator bisa menilai bahwa itu adalah transaksi sebagai alat bayar yang bukan rupiah, yaitu menggantinya dengan Picoin. Nah, ya iyalah, regulator kita itu kan ya orangnya cerdas-cerdas, doktor ya, gelarnya juga banyak gitu kan. Jadi sebagai regulator kata beliau bisa menilai ya, dari Kemendag, Bapepti bisa menilai mana itu barter, mana itu alat transaksi pembayaran ya. Picoin itu lebih condong ke menggantikan rupiah gitu ya, menggantikan rupiah, bukan alat barter. Nah, teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Pionir tersebut mungkin itu gambaran secara umum ya tentang mindset para pionir ya, atau pemahaman sebagian besar pionir saat ini, yaitu para member Pi Network. Oke. Nah, untung saja Pak Jerry Sambuaga gitu kan, Bapak Wakil Menteri dengan jelas menjawabnya dengan tegas juga gitu, tapi tetap sopan gitu teman-teman ya. Jadi saya sangat bagus sekali dengan informasi ini ya di pertemuan tersebut ya. Jadi gini ya, Pi Network itu kan sudah banyak membernya ya. Ada juga yang sudah sadar gitu kan. Maksud sadar di sini ya buang-buang waktu aja gitu. Misal di daerah sekitar saya saja lah ya, banyak tuh awalnya yang main Pi Network, malah saya juga ditawarin gitu. Tapi ketika saya pertama kali melihat, wah enggak gitu, saya katakan enggak, karena ini apa ya, bukan mining gitu, bukan mining, tapi lebih ke airdrop, menunggu sebuah koin yang akan listing gitu, yang akan muncul ke market gitu. Padahal banyak ya koin-koin yang sama seperti Pi Network yang biasanya disebut koin micin lah, yang tugasnya ya kayak main game, terus follow akun Twitter ya, Instagram, terus Telegram gitu, main dadu tugasnya gitu kan. Itu kan banyak koin yang pencari koin micin pasti tahu. Nah, banyak juga yang scam ya, bilangnya mau di unlock misal ya, yang koin-koin micin, yang pencari koin micin pasti tahu lah ya. Kalau dulu kenapa saya nggak membahas Pi Network dulu, ya konsepnya seperti itu. Kalau beneran muncul listing di coin market ya syukur. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kan gratisan. Sedangkan kenapa sekarang saya ikut membahas Pi Network, karena sudah terlalu melenceng gitu ya, terlalu melenceng. Dengan adanya istilah barter tersebut, itu menjadi celah untuk, dalam tanda kutip, orang-orang yang punya mental penipu masuk ke pionir ya, ke komunitas pionir. Oke. Dengan tujuannya apa? Mendapatkan barang-barang mahal ya. Iya kan, jujur saja kalian pionir juga pasti berpikir seperti itu. Pasti nantinya ada celah untuk orang-orang yang bermental penipu masuk ya, menyebarkan lagi aplikasi Pi Network ini
dan merayu orang yang bukan pionir menjadi seorang pionir, karena si orang yang bukan pionir tersebut punya mungkin mobil yang diincar, mungkin seperti itu. Jadi saran saya lebih baik ikuti arahan dari Bapak Wakil Menteri Perdagangan gitu, karena Bapak Wakil Menteri Perdagangan bicaranya itu sesuai peraturan seperti yang dijelaskannya gitu ya. Itu saja pembahasan kali ini tentang PayCoin dari Pi Network berdasarkan pertemuan atau sesi tanya jawab di pertemuan dengan Bapak Wakil Menteri Perdagangan ya, sesi tanya jawab antara Bapak Pionir dengan Bapak Menteri Wakil Perdagangan. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.